Oke, kita mulai. Langsung saja saya akan buka berkaitan dengan PPT yang sudah saya siapkan. Apakah kelihatan PPT dari saya? Terlihat. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oke, makasih. Langsung saja ya, sebenarnya saya sudah ngasih semuanya ke mahasiswa lewat grup, sehingga nanti ini hanya sekedar sekedar untuk menambah pengetahuan atau hal-hal yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan ke saya. Sebelumnya saya ingin ngecek dulu untuk mahasiswa yang hadir perwakilan aja ya, silakan nanti perwakilan kelas kalau ada ya bilang ada gitu ya, bisa ketua kelasnya ataupun yang lain. Yang penting nanti ada perwakilan yang sudah ada di sini. S1 Kebidanan kelas A ada? Ada, Pak. S1 Kebidanan B ada? Ada, Pak. Ada, Pak. S1 Akuntansi kelas A ada? Ada, Pak. S1 Arsitektur ada? Kelas A. Ada, Pak. S1 Bioteknologi kelas A ada? Ada, Pak. S1 Teknologi Informasi kelas A ada? S1 Teknologi Informasi. Ada, Pak. TI ada. S1 Manajemen ada? Kelas A. Ada, Pak. S1 Ilmu Keperawatan kelas A ada? Ada, Pak. Hadir. Pak. Kelas B ada? Ada, Pak. Kelas C ada? Ada, Pak. Hadir, Pak. S1 Psikologi kelas A ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Kelas B ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Kebidanan lintas jalur, saya nggak ngerti kelasnya ya. Kelas A ada? Anggap aja kelas A. Hadir, Ada? Pak. Kelas B Hadir. ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kelas C ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, makasih. Saya anggap sudah ada semua. Biar terstruktur saya ngomongnya, saya pakai PPT aja. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di akhir. Pembekalan OSCE online, ujian OSCE online. Untuk jadwal sudah saya buat ya, sehingga nanti mahasiswa kalau ada yang ingin ditanyakan bisa, contohnya mungkin siapa yang boleh nggak ikut dan sebagainya bisa ditanyakan ke saya. Yang pasti saya harapkan semua wajib ikut ya, karena OSCE ini hanya setahun 2 kali, Februari dan sekitar Maret, Februari dan September ya, artinya ada 2 wisuda, sehingga ketika nanti mahasiswa contohnya mau wisuda Maret, tetapi nggak bisa ikut OSCE hari ini ya, terpaksa nanti wisudanya ikutnya di bulan September karena nggak ikut OSCE ataupun mungkin juga PAP nggak ikut. Sehingga saya harapkan mahasiswa wajib mengikuti dan waktunya juga nggak lama, Kak. Ujian ini efektif hanya setengah jam. Mahasiswa saya minta nanti persiapan setengah jam sehingga ujian efektif itu ya sisakan waktu mahasiswa untuk mengikuti ujian SCY ini ya 1 jam aja. Setengah jam persiapan, setengah jam untuk ikut ujian. Sehingga jangan dibayangkan ujiannya setengah hari, enggak, hanya 1 jam aja. OSCE adalah ujian yang diselenggarakan untuk mengevaluasi sejauh mana internalisasi nilai keislaman mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Unisa Yogyakarta. Tujuannya adalah evaluasi program keislaman yang telah dilaksanakan. Yang kedua, mengetahui pemahaman keaisyaan dan kemuhammadiyahan mahasiswa berkaitan dengan ibadah. Selanjutnya, OSCE online. Ini OSCE-nya adalah online, sehingga jangan khawatir bagi mahasiswa yang tinggal di luar Jogja pada waktu ujian tidak masalah. Ataupun bagi mahasiswa ada yang kerja dan sebagainya, pada waktu OSCE tidak masalah. Yang penting pada waktu kerja luangkan waktunya 1 jam untuk mengikuti ujian secara online ini. Ujian juga bisa dilaksanakan di mana saja, tetapi nanti
saya minta berkaitan dengan waktu ujian nanti disiapkan di tempat seperti jaringan yang bagus dan sebagainya. Setiap mahasiswa akan menempuh ujian jarak jauh dengan video call. Ujiannya video call ya. Nanti mahasiswa nelpon penguji. Jadi nggak pakai Zoom. Kalau penguji ingin pakai Zoom boleh, tapi mandiri silakan. Kalian rembuk dengan penguji. Tapi sesuai dengan yang saya sampaikan adalah video call. Artinya apa? Artinya panitia itu nggak menyediakan layanan Zoom untuk ujian ini. Kalau ingin Zoom secara mandiri boleh, mahasiswa sama penguji berembuk. Mahasiswa akan menempuh 4 stase atau tema ujian dengan 1 dosen penguji. Total ujian itu antara 25 sampai 15 menit aja untuk ujiannya. Sehingga mahasiswa dari waktu yang 15 sampai 25 menit itu dimaksimalkan. Ya, di-mute. Waktu ujian akan ditentukan oleh penguji. Sebenarnya, ini anak saya ini. Sebenarnya saya itu udah buat waktu ujian ya. Contoh ya, kalau mahasiswa kan sudah saya kirimi kan, nggak boleh bersuara, boleh sini nggak boleh bersuara. Sudah saya kasih contohnya si Ahmad itu ujiannya dari jam 8 sampai setengah 9. Sebenarnya Amin itu ujiannya dari jam setengah 9 sampai jam 9 itu sudah saya buat. Tetapi nanti silakan yang menentukan nanti penguji. Contohnya kalau saya insya Allah mungkin tepat waktu ya, tapi contohnya penguji. Nanti mahasiswa tanya kepada penguji, Bu, Bapak ini mau ujiannya sesuai dengan waktu ini atau kapan itu. Contoh penguji, enggak Mas, ujiannya anu aja dari siang sampai malam. Itu silakan mahasiswa bertanya kepada penguji. Karena ini memang berkaitan dengan waktu ujian itu kami serahkan kepada penguji. Tidak semua penguji bisa nguji sesuai dengan waktu yang kami buat. Sehingga memang seperti itu perjanjian kami dengan penguji. Sehingga mohon maklum dimaklumi oleh mahasiswa. Nanti ketika nanti kontak dengan penguji ditanya aja, Pak, Bu, ini mau ujiannya sesuai dengan jadwal atau waktunya jam berapa gitu. Tapi biasanya tetap di hari itu kira-kira. Walaupun mungkin siang mulainya atau sore mulainya dan sebagainya. Waktu ujian ditentukan oleh penguji. Gitu. Ujiannya apa aja? Selanjutnya yang pertama adalah toharoh, wudhu, mandi besar, dan tayamum. Di link itu sudah saya kirim ya. Praktek untuk ujian di YouTube sudah saya kirimkan, itu semuanya lengkap dari 4-4-nya sudah ada. Rukti jenazah juga sudah ada. Nanti kalau bertanya, Pak, rukti jenazah itu benar-benar ada jenazahnya atau enggak? Nanti bisa dicek aja di YouTube-nya. Jangan lupa like dan subscribe. Ada 4 ya. Toharoh, sholatnya 2 rakaat, rukti jenazah dan doa-doa. Nah, nanti sudah ada ya doa-doanya apa aja juga sudah ada. Ini buku panduannya, semua materi ada di buku ini, modul OSCE sudah ada di buku ini semuanya. Sudah saya kirim ke mahasiswa juga, sehingga jangan khawatir kesulitan cari bukunya di mana, bentuknya PDF, mau di print boleh silahkan, print sendiri-sendiri. Untuk ujiannya yang pertama adalah toharoh. Nanti untuk penguji itu juga nggak akan bertanya kepada mahasiswa, tolong mahasiswa praktekkan toharoh, enggak lah. Nanti biasa saya juga ngomong silahkan praktekkan ujiannya, sehingga saya kasih tips saja ketika mahasiswa ujian itu buatlah catatan ini dicatat aja atau di print atau dipakai di layar HP atau apa, itu sehingga mahasiswa ketika ujian itu nggak perlu bertanya kepada penguji, Pak yang kedua apa ya Pak, Bu yang ketiga enggak, pokoknya mandiri mahasiswa. Langsung aja nomor 1 toharoh Bapak, setelah selesai praktek nomor 2 sholat fardu Bapak, Ibu, nomor 3 saya akan mempraktekkan rukti sampai selesai. Sehingga penguji nggak perlu bertanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, enggak. Penguji pokoknya tugasnya hanya ngecek aja praktek dari mahasiswa. Penguji jangan dibuat pusing dengan urutan ujian ini. Biar kalian yang menentukan aja, kalian yang menentukan. Pertama toharoh, tayamum, mandi besar, wudhu. Selanjutnya sholat fardu, sholat 2 rakaat dengan bacaan lengkap. Yang ketiga rukni jenazah. Rukni jenazah ini pilihannya ada 2.
tidak 3. Contoh ya, kan ini seharusnya 1, 2 ya. Yang pertama bisa memandikan, mensolatkan, yang kedua bisa mengkafani dan mensolatkan. Nah itu. Sehingga memang untuk yang untuk ujian rukni jenazah ini memang pilihannya 2 aja, mau memandikan mensolatkan atau mengkafani mensolatkan, tetap ada mensolatkan. Untuk yang mensolatkan, untuk yang akhir kan bacanya panjang, cukup kalau tidak bisa nanti Allahumma, yang ketiga itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afran, cukup itu aja. Tidak perlu ada tambahan, tidak apa-apa. Kan ada wa akribhu nuzulahu. Wah, kalau ingin sempurna boleh nanti nilainya sempurna, tapi kalaupun tidak bisa nanti cukup sampai bacaannya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Itu ya. Untuk doa-doa harian nanti mahasiswa itu ada 2 doa yang dihafalkan. Yang wajibnya semuanya itu adalah doa menjenguk orang sakit. Nah, Allahumma adibil ba'sa rabbana si isfi antasafi itu wajib. Selanjutnya pilihannya boleh sebelum dan sesudah operasi atau sebelum dan sudah minum obat. Bagi bidan baik yang jalur-jalur itu ataupun bidannya 1, jadinya bacanya wajibnya 2. Menjenguk orang sakit dan sebelum dan sesudah melahirkan. Itu wajibnya. Tidak perlu dipilihkan, tapi 2 itu untuk yang bidan. Selanjutnya untuk yang mahasiswa Faisum dan Saintek, doanya ada 2, menjenguk orang sakit dan doa kebaikan dunia dan akhirat. Gitu. Selanjutnya teknisnya berkaitan dengan ujian ini, kan kayak saya sudah bagi ya, satu kelompok itu ada sekitar 12 mahasiswa. Nanti cari dari 12 itu mandiri ya. Saya minta mandiri mahasiswa untuk, walaupun nanti dikoordinir ketua kelas boleh, nanti mandiri untuk membuat WA group dan sebagainya. Teknisnya seperti ini. Jadinya nanti tiap kelompok itu buat WAG. Contohnya WAG-nya perawat, pengujinya siapa, anggap aja saya gitu. Selanjutnya dimasukkan semua anggota penguji, pengujinya juga dimasukkan, anggotanya dimasukkan, sehingga nanti WAG ini dibuat oleh mahasiswa. Wajib ya, WAG itu wajib, bukan sunnah tapi wajib. Wajib ada WAG. Nanti setelah selesai ujian boleh nanti dibubarkan WAG-nya, boleh. Selanjutnya ujiannya dengan video call, nanti mahasiswa menelpon dosen. Nanti kan biasanya ada kontak ya, saling diskusi di WA group. Nanti sebelum ujian mahasiswa bisa menghubungi, contoh ya, izin nama saya Arsuka NIM, saya ujian dari jam ini sampai jam ini, izin video call. Nanti kalau setelah dosen memberi izin baru ditelepon. Atau biasanya ada dosen yang di WA group menyampaikan, ini jam 8 ujiannya Ahmad, jam 8:30 ujiannya Doni, siap-siap. Jam 9 ujiannya Ana, siap-siap ya. Itu boleh, silahkan. Nanti karakter dari penguji masing-masing ya. Tapi kalau mungkin kalau pengujinya pasif, nanti mahasiswa yang menghubungi seperti itu. Kalau ketika penguji sudah bilang ya, itu nanti baru ditelepon. Yang nelpon mahasiswa. Tapi boleh nanti penguji juga boleh nelpon, nah, fleksibel aja. Saat ujian OJE mahasiswa memakai pakaian yang rapi, ingat ya, jangan pakai kaos. Perempuan pakai jilbab syar'i, laki-laki memakai celana panjang, hem dan rapi. Silakan siap ruangan yang jauh dari keramaian, sajadah ya, penerangan yang terang, pastikan baterai terisi dengan bagus. Saat praktek sholat, posisi menghadap kamera. Nanti kan ada contohnya ya, seperti itu. Selanjutnya saat ujian keterampilan hafalan, posisi mata tertutup atau merem. Jadi bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ujiannya dengan merem. Mata tertutup, bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya merem. Gitu. Itu ya dari saya berkaitan dengan untuk sedikit berkaitan dengan untuk OSCE ini. Selanjutnya kalau berkaitan dengan contoh ya, contoh ini saya buka untuk bentar. Nah ini contoh ya, contoh saya nggak ngerti, semoga ada suaranya. Ini ujian, ini untuk yang anunya ya, zoomnya, YouTube-nya ada di sini ya.
Tidak saya putarkan full. Kira-kira nanti ujiannya seperti ini menghadap kamera. Nggak perlu pakai air ya. Tapi nggak apa-apa, nanti disiapkan, contohnya mahasiswa nyiapkan, kalau rukti mungkin ada pakai bantal, kalau udhu nanti mungkin siapkan apa, kalau mandi siapkan seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Asal nggak mandi beneran aja. Setelah itu bisa ambil air, lalu cuci kaki, diawali dengan kaki kanan. Sholat menghadap seperti ini ya, untuk sholat ya, seperti ini. Untuk sholat, mesti ada yang bertanya bacaannya apa. Kalau saya jawab bacaannya sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Itu pasti itu. Ini untuk yang rukti seperti ini, jangan bayangkan ruktinya praktek pakai alat ya, enggak. Dilisankan, yang penting urutannya mahasiswa tepat. Kalau ingin nambah pakai bantal atau kain, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi yang penting urutannya, bagi kami yang penting urutannya aja. Untuk yang kalau perempuan saya malah mengusulkan lebih baik mahasiswa sudah pakai anu aja, mukena aja, pakai rukuh ya bahasa Jawa ya, pakai rukuh aja ketika ujian, sehingga ketika sholat sudah siap, ketika rukti jenazah juga sudah siap gitu. Kalau laki-laki kan fleksibel. Oke, gitu ya. Sosialis singkat dari saya, mungkin nanti akan ditambahi, enggak sekarang, tapi nanti penguji bisa memberi mungkin praktek singkat berkaitan dengan yang diujikan itu nanti penguji bisa, sehingga nanti sebelum ujian nanti juga mahasiswa siap. Saya memahami sekali bahwasanya mungkin waktunya juga enggak panjang, tapi kalau tiap hari mahasiswa nanti mulai mempelajari ulang berkaitan dengan praktek-praktek ibadah tadi, insya Allah nanti bisa. Tapi kalau ujiannya hari Senin, malam Senin baru belajar, enggak lah, saya enggak akan menjamin mahasiswa bisa. Prinsipnya ujian ini wajib mahasiswa mengikuti. Urusan lulus enggak lulus itu urusan belakangan, yang penting wajib ikut, karena nanti berkaitan dengan mahasiswa wajib mengikuti OSCE dan BAP sebagai syarat untuk wisuda. Kan ya bisa orang tua bisa nangis-nangis bawang bombay kan itu kalau sudah bekerja keras sampai skripsi dan sebagainya, nggak boleh ikut wisuda gara-gara nggak ikut BAP sama OSCE. Lebih baik menyempurnakan kebahagiaan orang tua, salah satunya adalah mengikuti OSCE dan BAP. Cukup, silakan yang ingin bertanya. Ini ya ada pertanyaan, saya baca. Boleh ya di chat juga boleh. Mohon izin bertanya Bapak, untuk mengkafani apakah kita harus menyiapkan kain putih? Enggak. Kain yang lain boleh seperti tadi pakai bantal dan sebagainya boleh. Tapi kalau sekiranya enggak ada kain, lebih baik diurutkan aja, lisankan dan diurutkan. Tapi kalau mungkin ada bentuknya biar nanti lebih enak menghafalkannya, boleh pakai kain. Tapi enggak perlu harus pakai kain, jumlahnya berapa, enggak harus lah. Fleksibel aja mahasiswa. Izin bertanya, untuk surah pendek yang di Excel berarti tidak usah ya Pak? Enggak, di Excel enggak, ngikuti yang ada yang saya share aja. Mungkin yang di Excel itu belum saya delete. Pak, izin bertanya, untuk mensolatkan jenazah apakah harus menggunakan pantom seperti enggak? Boleh diganti dengan bantal. Enggak harus pantom. Pantum. Untuk kontak dosen lain bisa melihat di mana Pak? Untuk
Untuk kontak dosen nanti saya kasih di grup, kan sudah ada grup wakil-wakil kelas ya. Nanti saya kasih semua penguji, saya kasih ke grup. Nanti biar di-share perwakilan dari kelas gitu. Wajib pakai Muhammadiyah atau NU? Muhammadiyah. Nah, ini jawabannya saya jelas ya. Tidak ada tetapi. Karena ini ujiannya juga sesuai dengan Muhammadiyah, pakai Muhammadiyah. Urusan nanti mahasiswa harian pakai NU itu udah hak mahasiswa. Tapi kalau untuk ujian itu ikut Muhammadiyah. Baca yang di buku pedoman ataupun yang di apa ya, yang di YouTube itu baca, ada pilihan-pilihan bacaan itu. Jadi kalau ditanya apakah pakai NU atau Muhammadiyah, pakai Muhammadiyah, itu jelas jawaban saya. Di Excel ada hafalan surat Ghossiyah, enggak. Di Del itu belum saya Del. Izin bertanya Pak, untuk waktu ujian OC kapan, J? Saya rasa untuk ujian OC kan waktunya sudah ditentukan ya. Kecuali belum lihat Excel, tanya ketua kelasnya atau perwakilan kelas yang sudah ada di WAG saya. Jadwalnya pagi atau malam dah itu yang menentukan penguji. Pokoknya itu otoritatif ada di penguji. Setahu saya untuk kebinaan lintas jalur itu ujiannya tanggal berapa ya, 6 atau berapa, karena saya kontak dengan dosen. Makanya untuk lintas jalur saya undur tanggal 14-15. Setahu saya itu, kecuali ada jadwal yang tidak saya tahu. Jangan ada alasan untuk saya sudah bekerja Pak, kita juga kerja ini. Sehingga kalau berkaitan dengan Pak kita kerja dan sebagainya, adalah saya rasa semua orang itu udah punya beban masing-masing, beban tugas masing-masing. Tugas saya itu untuk uji, luangkan waktunya mahasiswa 1 jam untuk ujian ini, silahkan. Itu pilihan kita masing-masing. Yang mengkafani boleh hanya urutannya saja, boleh, urutannya boleh. Yang penting hafalkan urutannya. Kalau tidak mengikuti ujian bulan ini, apakah boleh bulan September? Boleh. Itu adalah hak dari masing-masing. Tapi gini, saya ingin menyampaikan, seringkali kami ini ujian itu kan kami menerima paket ya. Paket ini paket mahasiswa itu di angkatan ini seperti ini. Seringkali ketika mahasiswa besok ujian di bulan yang sudah tidak kami siapkan ini, contohnya perawat, ini contoh perawat, anak perawat kelas A, Pak, saya ingin ujiannya September aja Pak, karena saya wisudanya bulan September, ingin wisuda September. Boleh, tetapi seringkali kalau mahasiswa besok ujiannya di bulan September dan perawat jelas nggak ikut, karena nanti ada prodi yang lain yang ikut, nanti kesulitan mahasiswa. Kesulitannya seringkali kami kelupaan untuk mencantumkan mahasiswa, karena ini biasanya kan kami paket ya, contoh Februari ini yang ujian bidan lintas, bidan S1, perawat, psikologi dan sebagainya. Kalau nanti mahasiswa menyendiri perawat di bulan September itu, saya tidak bisa memastikan mahasiswa bisa ikut ujian, kecuali nanti mandiri, kontak saya dan sebagainya. Kami itu hanya menerima dari univ itu, ini Pak yang ujian itu bulan ini, namanya ini, prodinya ini. Besok ketika di bulan September itu yang akan ujian setahu saya seperti anestesi dan sebagainya. Perawat nggak ikut. Sehingga saya menyarankan mahasiswa itu ikutilah ujian OC sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Itu memudahkan mahasiswa selama dunia dan akhirat. Di sini kan kemarin ada mahasiswa angkatan 2018 kemarin nggak ikut, sekarang menghubungi saya, ya tentu saya terima, tetapi saya berharap nggak seperti itu. Mahasiswa angkatan 2019 sudah dibuatkan ujiannya OSCE, kalau bisa ikutilah. Jangan ngikuti di waktu yang tidak ditentukan. Mumpung ada waktu, walaupun nanti contoh yang bisa ditolerir, Pak, saya itu hari Senin nggak bisa ujian Pak, gimana kalau pindah Selasa? Boleh.
Pak saya itu hari Rebu nggak bisa ujian, gimana kalau ujiannya hari Jumat? Boleh seperti itu. Tapi dalam satu kerangka ujian bulan Februari itu memudahkan kami dan juga memudahkan mahasiswa untuk mengikuti ujian ini. Terkait BAQ enggak ada. Baca Quran enggak ada. Baca Quran enggak ada. Untuk OSCE periode ujian dibuka sampai kapan? Untuk ujian OSCE Februari itu ujiannya dari tanggal berapa ya? 6 sampai tanggal 15. Setelah itu nanti bulan September ujiannya. Sehingga kalau mahasiswa, tapi saya menyarankan jangan mengikuti ujian OSCE yang tidak ada prodinya. Mumpung ada prodinya, ikutilah. Jangan buat prodi baru besok di ujian yang akan datang. Karena kami kesulitan kalau contohnya mahasiswa tadi saya sampaikan, anak perawat minta ujiannya September bisa, tetapi nanti mahasiswa harus datang menghubungi saya ke LPPI dan sebagainya. Kami enggak menuliskan di situ, karena kami biasanya ya kami hanya terima aja yang ada di UNIF aja. Kami terima ini namanya siapa, ujiannya bulan ini dan sebagainya. Pakai wajah tu atau Iftitahul Bangit, baca aja di YouTube karena pilihannya banyak, nggak hanya Allahumma Bangit aja. Untuk musrifah nggak wajib ikut OSCE. Urutan tata cara ujiannya sesuai dengan checklist yang diberikan. Untuk urutannya seperti saya sampaikan ya, besok mahasiswa bawa ke PN aja. Jadinya untuk urutannya mahasiswa yang mandiri aja yang tentukan. Pak, saya mulai dari toharoh, sholat, atau apa, silakan mahasiswa yang menentukan. Perbedaan OSCE dan BAP. Kalau OSCE itu adalah ujian keterampilan ibadah. Kalau BAP itu nanti lebih ke perkaderan ya. Nanti mahasiswa, setahu saya ada BAP itu selama 2 hari 1 malam, online juga. Nanti lebih ke perkaderan lah. Kalau OSCE lebih ke ujian praktek ibadah. Mengkonfirmasi rukti jenazah itu kan ada 2. Rukti jenazah kan urutannya itu, jadinya kalau rukti jenazah itu urutannya yang pertama itu adalah memandikan, selanjutnya adalah mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Itu kewajiban bagi orang yang masih hidup. Nah, yang diujikan itu pilihannya ada 2. Yang pertama itu adalah memandikan dan mensolatkan, yang kedua adalah mengkafani dan mensolatkan. Silakan nanti mahasiswa milih yang mana. Doa harian untuk fikes ada 2, hanya 2 saja kan Pak? Ya hanya 2 aja. Wajibnya adalah doa menjenguk orang sakit, sunnah yang pilihannya 1 tadi sebelum sudah minum obat sama apa ya? Saya agak lupa saya. Kalau bidan wajibnya jelas tertera sebelum minum doa menjenguk orang sakit dan doa sebelum dan sesudah melahirkan. Itu untuk bidan. Iya betul itu. Untuk bidan seperti itu. OSCE dan PESPAMA. PESPAMA itu hampir sama dengan BAP itu perkaderan. Kalau OSCE itu lebih ke ujian praktek keislaman. Mahasiswa praktek ibadah. Kalau PESPAMA dan BAP hampir sama itu perkaderan. Pak izin untuk takbir keempat apakah harus dibaca semua? Enggak. Takbir keempat semua kalau nggak bisa cukup Allahu Akbar lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak dibaca? Boleh. Ya, ada atau itu boleh, silahkan memilih. Berkaitan dengan di modul ada bacaan sholat atau ada kalimat atau,
Atau itu maksudnya pilihannya ada beberapa pilihan, maka pilihlah yang sesuai dengan paham Muhammadiyah, bukan pilihan yang lain. Sehingga kalau mahasiswa ada baca lain boleh, tetapi yang sesuai dengan yang ada di modul ya. Sehingga bacaannya ada beberapa kalau untuk tidak lulus apakah ada jadwal remedial? Enggak. Ini ujian ini hanya 1 kali aja. Tidak ada remedial, sehingga diusahakan lulus. Nah, kalau nggak lulus gimana? Usahakan lulus. Cukup sekali aja ujiannya. Makanya kesempatan cukup sekali diikuti dengan sebaik-baiknya. Nggak ada remedial kita, tidak ada remedial. Untuk bacaan sholat fardu ditentukan atau tidak? Ya ditentukan sesuai dengan yang di modul itu sama yang di YouTube itu dibaca dengan sebaik-baiknya. List nama bisa di-share ulang, ya nanti untuk list nama akhir nanti, karena kan nanti juga akan saya share ke dosen juga. Untuk list mungkin beberapa hari lagi akan saya share ulang. Untuk fiksasi ada yang musrif, ada yang non-muslim dan sebagainya, nanti saya akan share ulang. Ujian OSCE terdiri dari toharoh, sholat, roti, bisa dicicil tidak? Enggak bisa. Enggak bisa. Contoh, Pak ujiannya Kamis, toharoh, Jumat, oh ya enggak bisa. Ini ujiannya setengah jam, kasihan nanti pengujinya. Dan setengah jam itu maksimalkan waktunya untuk 4 stase itu dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau ingin bisa tiap hari dipelajari, itu tiap hari dipelajari. Masih ada waktu lah, masih ada waktu. Untuk videonya dikumpul paling akhir hari apa? Ini pertanyaan apa ini? Video apa ini? Ya nanti bisa tanya langsung, saya nggak paham ini video apa yang dikumpulkan. Ujian ini live ya, via telepon ke penguji, nggak ada ngirim video, nggak ada. Modul bisa di-share, modul sudah saya share ke perwakilan kelompok yang ada di WAG. Semua sudah saya share. Untuk bacaan takbir ketiga dibaca semua, kalau bisa semua bagus. Ini yang sholat jenayah ya. Kalau nggak bisa cukup Allahumma firlahu wara'ahu wa'afu anhu, cukup itu aja. Setelah itu takbir keempat. Kalau nggak bisa assalamualaikum, udah gitu. Nggak harus semuanya dibaca kalau kesulitan. Pak izin bertanya untuk nilai OSCE berapa ya? Untuk nilai OSCE itu total minimal nilai itu adalah 70 kali 4 280. Sehingga mahasiswa kalau nilainya di bawah 280 nggak lulus. Nggak lulus bukan berarti ngulang ya, pokoknya wajib lulus gitu aja lah. Makanya belajar dengan sebaik-baiknya. Nggak ada remedial. Surat yang dibaca pada waktu sholat fardu tidak, lebih baik yang pendek aja. Kul nggak apa-apa. Untuk mempersingkat waktu, kul huwallah, kul a'udzu. Ini juga pertanyaan dikumpulkan kapan Pak? Wah ini memang belum dong ini. Nanti kewajiban dari ketua kelas mengedongkan anggotanya. Mohon Pak izin takbir keempat semuanya dibaca enggak? Kalau khususnya yang strukti jenazah enggak perlu, enggak apa-apa kalau enggak hafal. Allahu Akbar langsung assalamualaikum boleh. Berarti PESPAMA dan BAP sama enggak Pak? Beda. PESPAMA itu ketika mahasiswa semester 1 atau semester 2, BAP itu ketika mau lulus besok itu ada BAP. Mahasiswa ikut BAP. Kalau nggak salah mungkin Februari akhir BAP-nya. Tapi online. Beda antara PESPAMA dengan PESPAMA itu adalah perkaderan di awal, BAP itu perkaderan di akhir.
Untuk sholat fardu bisa memilih sendiri berarti Pak. Boleh ya untuk bacaan sholatnya, silakan. Kenapa harus menggunakan Muhammadiyah? Karena ini kampus Muhammadiyah. Urusan nanti mahasiswa ini konteksnya kenapa kok menggunakan bacaan Muhammadiyah? Kenapa kok tidak boleh pakai NU? Boleh secara harian boleh mahasiswa pakai NU, itu hak mahasiswa. Tapi karena ini mahasiswa kuliah di kampus Muhammadiyah, ujiannya pakai bacaan Muhammadiyah. Kalau udah harian nafsi lah, kami nggak ada kewajiban untuk menuntun mahasiswa untuk pakai bacaan yang ada sesuai dengan Muhammadiyah. Kalau karena ini ujiannya adalah ujian di kampus Muhammadiyah, maka wajib pakai itu ya. Ya, BAP insya Allah Februari. Berarti sekali video call langsung ujian semua, betul. Mahasiswa nelpon penguji setengah jam, kira-kira nanti udah ujian semuanya. Kira-kira gambaran ujiannya seperti yang di YouTube itu kira-kira seperti itu ujiannya nanti. Bagaimana kalau kita baru belajar semampunya? Yang penting wajib ikut. Berarti BAQ dan BAP berbeda ya. Kalau BAQ itu kan baca Quran kan, kalau BAP Baitul Al-Kompurna. Beda ya kalau itu, beda jelas. Simpelnya sesuai prosedur yang ada. Insya Allah lulus ya kan, ya lulus lah insya Allah. Semuanya itu lulus, nggak ada yang nggak lulus lah. Karena nggak ada remedial. Yang penting dimaksimalkan ujiannya, karena hanya ujian sekali. Dan jangan sampai mahasiswa nggak ikut ujian OJE. Daripada nanti menyesal nggak bisa ikut wisuda, lebih baik ikut ujian OJE. Udah, ini pertanyaannya sudah saya jawab semua. Silahkan, bagi yang ingin bertanya langsung juga boleh, silahkan. Kalau ada yang belum paham. Oh, ini untuk doa-doa. Bedanya Pak Fikes dan Zoom. Baca aja di bawah. Zoom itu bacaannya kan dua, yang Fikes kan ada dua. Zoom dua. Kalau Zoom kan jelas yang pertama adalah doa menjenguk orang sakit dan doa keselamatan dunia dan akhirat. Kalau Fikes itu juga dua, doa menjenguk orang sakit dan pilihan-pilihan. Khusus bidan itu menjenguk orang sakit dan doa sebelum dan sesudah melahirkan. Itu. Untuk penguji pilih sendiri ya, ini masih belum paham ini. Bisa dicek di Excel ya, berkaitan dengan penguji. Sudah lengkap itu pengujinya siapa itu. Oke, ada yang ditanyakan, silahkan. Nanti perwakilan yang ada di WAG itu yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan ke anggotanya, ke pesertanya, ke kelasnya. Kalau nanti ada mahasiswa yang nggak paham, nanti tanggung jawab ke yang apa itu, yang ada di WAG. Ini saya bacakan siapa aja. Nanti tanggung jawab itu, tanggung jawab dunia dan akhirat. Afni, Anggita, Anissa, Arjun, Fitri, Galih, Indah, Islami Rashid, Laili, Mega, Miftah, Octavia, Salsya, Saiful, sama Titin. Dan ini yang ada di grup saya. Itu mewakili kelas masing-masing. Kalau nggak paham bisa tanya ke mereka. Untuk bacaan tidak perlu dengan arti. Kalau ingin arti boleh, nanti ada tambahan nilai. Untuk hafalan ya, maksudnya untuk bacaan contoh doa itu ya. Mungkin doa ya, doa menjenguk orang sakit ada artinya, boleh nanti dengan arti, tapi tidak ada kewajibannya. Langsung aja nggak apa-apa, tanpa arti. Oke, silakan yang ingin bertanya. BAQ kapan diadakan? Mungkin maksudnya BAP ya. Kalau BAQ kan baca Quran kan. Baca Quran nggak tahulah saya itu. Apa ada ujiannya baca Quran, saya nggak ngerti itu. Jadi kalau BAP Baitul Al-Kompurna itu akan dilaksanakan akhir Februari kalau nggak salah. Setelah mahasiswa mengikuti OSCE, nanti mahasiswa akan mengikuti BAP Baitul Al-Kompurna.
Tata cara mandi besar satu jenis, iya hanya satu jenis saja. Kalau dalam 30 menit 4 stase belum selesai boleh, 45 menit pun boleh. Tapi biasanya sepengalaman saya ujian itu antara 15 sampai 25 menit. Waktu 30 menit itu hanya antara aja lah. Silakan nanti bisa ujian 1 jam juga boleh kalau mau. Juga pengujinya kalau mau. Tambahan waktu ya enggak 30 menit itu hanya antara aja. Kalau nanti bisa lebih dari 30 menit juga penguji nggak akan mematikan, enggak lah. Kegiatan BAP seperti apa? Perkaderan nanti bentuknya Zoom. Seperti ini aja, nanti ada yang isi materi tentang kemuhamadian, tentang mungkin kesuksesan dan sebagainya. BAP seperti itu, nanti acaranya biasanya dimulai pagi, hari pertama sampai malam, setelah itu nanti ada sholat malam tapi bentuknya mandiri, ngaji, subuhan ngaji, habis itu dilanjutkan pagi sampai siang penutupan. Tapi online semua, BAP itu. Sehingga nanti untuk BAP siapkan waktunya mahasiswa untuk untuk mengikuti. Saya nggak ngerti kalau udah nanti ada yang bertanya lintas, wah ini saya bekerja dan sebagainya. Saya nggak bisa jawab kalau udah urusan itu. Tapi prinsipnya ini ya yang kami lakukan sebagai kewajiban kami untuk menyelesaikan tugas kami untuk OSJE dan BAP seperti itu. BAP setahu saya 2 hari 1 malam. Contoh hari Senin ya sampai Selasa aja. Senin pagi sampai Selasa siang mungkin ya. Gitu. Prinsipnya mahasiswa kegiatannya di online ya di rumah gitu lah. Oke, ada yang ingin ditanyakan boleh? Nun sewu Pak, Ya. ini untuk Zoom-nya sudah terrecord ini apakah akan diupload bukan gitu Pak? Mungkin teman-teman yang lain juga mau menyimak dari awal kalau ada yang ketinggalan Pak. Oh ya, boleh. Yang ini ya, saya rekod sih, moga-moga nanti rekodnya nggak hilang. Nanti saya kasih. Oh, nggih. Ya. Iya Pak, gimana terus? Ya. Silakan yang lain. Kalau tidak ada saya cukupkan ya. Prinsipnya nanti berkaitan dengan OSJE ini semampu mahasiswa yang bisa dilakukan. Jangan sampai ketika merasa tidak bisa lalu bilang, Pak saya nggak ikut BAP karena tidak bisa. Enggak lah, semampu mahasiswa. Yang penting mahasiswa mengikuti OSJE ya, mengikuti OSJE ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu OSJE ini dengan sebaik-baiknya. Mahasiswa hanya butuh waktu 1 jam aja untuk mengikuti OSJE. Setengah jam persiapan, setengah jam untuk mengikuti ujian OSJE. Setelah itu nanti mahasiswa bisa melaksanakan tugas-tugas yang lainnya. Waktunya mungkin masih ada beberapa hari lagi. Mungkin bagi yang minggu depan juga masih ada waktu, 2 minggu lagi juga masih ada waktu, dimaksimalkan sebaik-baiknya. Jangan sampai mahasiswa mempelajari OSJE ini pada waktu contohnya ujiannya hari Senin, malam Senin baru ujian, saya pastikan tidak akan bisa itu. Kecuali mahasiswa memang orang pinter, hafalannya bagus dan sebagainya. Tapi kalau kita orang biasa-biasa aja lebih baik mulai dari sekarang dicicil. Satu-satu apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa kita hafalkan, dilaksanakan. Insya Allah nanti ketika ujian OSJE, mahasiswa bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan, pagi masih saya buka ruang sampai jam 9. Kalau tidak ada, kami cukupkan sekian. Di sini sepertinya ada penguji juga, ada Bu. Saya cek tadi ada Bu Lina, sepertinya ada ya. Bu Lina ada. Bu. Ada Pak. Oke. Saya nggak ngerti yang lain ya. Bu Irfa ada nggak ya? Bu Dewi.
Bu Dewi ada? Bu Oh Dewi iya, Masito. ada Bu Dewi Masitoh ada, ya beberapa penguji ada. Mereka udah terbiasa menguji bertahun-tahun OSCE ya, sehingga saya rasa berkaitan dengan kompetensi dan sebagainya nggak perlu diragukan. Sekali lagi ya untuk waktu silahkan nanti tanyakan kepada penguji waktunya fix-nya kapan. Berkaitan dengan waktu memang otoritas dari penguji. Kalau saya sudah ngasih ya jam ini sampai jam ini, tapi kalau berkaitan dengan penguji menyampaikan dimulai siang Mas, dimulai sore Mas, itu hak otoritatif dari para penguji. Gitu ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti bisa ditanyakan lebih jauh kepada mahasiswa yang ada perwakilan kelasnya di grup saya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak Iwan. Oke, Izin live, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Pada nggak mikir nanyanya nggak